Oke, jadi tadi dalam MBKM atau praktik set, proyek independen, ada total 9. Terakhir itu bela negara. Bela negara itu sama seperti untuk komponen cadangan ya, wamil seperti itu. Nanti itu bisa dimasukkan juga dalam MBKM. Tapi perlu saya sampaikan bahwa untuk hari ini kita akan fokus ke yang dalam bentuknya magang atau praktik kerja. Tapi ketentuan umumnya berlaku sama lah untuk setiap bentuk kegiatan pembelajaran BKP namanya. Oke. Nah, persyaratan umum peserta MBKM adalah dia mahasiswa yang berasal dari program studi yang terakreditasi. Kita terakreditasi unggul, mahasiswa aktif yang terdaftar pada PD Dikti. Jadi dia harus ada di PD Dikti, kemudian dia harus terdaftar di tahun akademik berjalan. Jadi nggak bisa pada saat cuti gitu misalnya, atau ya itu harus terdaftar. Jadi harus mengisi di harus registrasi akademik ya maupun administrasi. Kemudian mahasiswanya juga memiliki dosen pendamping. Yang terakhir, nah program studi memiliki mitra untuk memfasilitasi bentuk kegiatan pembelajaran atau BKP MBKP. Nah, secara umum MBKM secara umum peran peserta pertama adalah merencanakan bersama dosen PA. Ini yang kemarin itu suka tertinggal ya. Jadi mahasiswi ya calon peserta magang tanpa konsultasi langsung mengambil program MBKM. Nah, itu nanti akan menyulitkan PA dalam memberikan persetujuan di SIAP NG. Jadi memang ini harus dikonsultasikan dulu dengan dosen pembimbing akademik, dijelaskan misalnya Anda akan mengambil MBKM sebanyak misalnya sampai kan maksimum 20 SKS per semester itu untuk MBKM-nya. Misalnya Anda mengambil 10 SKS gitu ya, itu juga bisa dilakukan. Tapi dengan konsultasi sehingga dosen pembimbing akademik bisa menyetujui, karena kan harus melihat juga persyaratan jumlah SKS yang akan diambil berdasarkan indeks prestasi semester sebelumnya. Yang kedua, mendaftar program kegiatan luar prodi. Nah, mendaftar ini karena memang ada program-program yang dikelola oleh Dikti, bisa dibuka di kampus Merdeka, .kemdikbud.go.id. Di sana ada berbagai program MBKM yang bisa mendaftar di sana. Bisa juga mendaftar di program yang dibuat oleh program studi dan mitranya. Jadi kemarin tuh ada perusahaan alumni kita, makanya alumni saat ini terlibat ya, karena memang ada program-program yang kita buat bersama, yang bobotnya kita sesuaikan, kemudian capaian pembelajaran mata kuliahnya kita sesuaikan dengan yang ada di kurikulum, sehingga memudahkan peserta magang dalam menjalankan dan mengkonversi SKS-nya. Ada juga yang secara mandiri. Nah, secara mandiri nanti ada prosedurnya juga. Jadi tidak bisa kita atau peserta gitu ya langsung magang tanpa ada proses pendaftaran atau proses seleksi. Itu akan kita minta pada saat melakukan verifikasi. Kemudian melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi termasuk mengikuti seleksi bila ada gitu ya. Proses seleksi menurut saya sih akan tetap ada walaupun misalnya dalam bentuk seleksi administratif, misalnya Anda harus melengkapi administrasi dalam mendaftar program tersebut. Ya. Kemudian mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada. Oke, kemudian peran program studi Semen Teknik Perkapalan dalam hal ini ya, S1 menyusun dan menyesuaikan kurikulum, ya kita sudah berusaha semaksimal mungkin tim kurikulum di Departemen Teknik Mesin sudah mencoba mengoptimasi SKS yang bisa kita
klaim atau konversi dari MBKM, sehingga tidak merugikan mahasiswa-mahasiswinya, tapi juga tetap memenuhi capaian CPL ya, capaian lulusan yang kita tetapkan di kurikulum kita. Kemudian memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam perguruan tinggi. Nah, ini dikelola sebenarnya oleh CIL juga, Center for Independent Learning, kalau mau mengambil program studi, mau mengambil mata kuliah di lintas prodi di dalam UI sendiri ya. Kemudian menawarkan mata kuliah yang bisa diambil ini untuk mahasiswa luar. Kalau mau mengambil teknik mesin ya kita harus fasilitasi juga ya, termasuk SKS dan kuota jumlah mahasiswa. Tentu saja kita akan memprioritaskan mahasiswa kita sendiri. Jika ada mata kuliah yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi ya, maka bisa disiapkan alternatif mata kuliah daring. Dan ini sudah kita lakukan kan, selama pandemi juga kita lakukan. Nah, di sini ada peran mitra juga. Peran mitra itu membuat dokumen kerjasama, MOU atau SPK. Nah, ini kita harapkan ini dilaksanakan ya. Kalau untuk mitra yang terdaftar atau terkoordinasi di Dikti atau di Kemdikbud ya, maka sebenarnya sudah ada MOU atau surat perjanjian kerjasama antara mitra tersebut dengan Kemdikbud, sehingga kita tinggal melaksanakannya. Misalnya program-program yang terdaftar di situs kemdikbud.go.id itu sudah ada MOU-nya. Nah, kalau untuk mitra yang tidak atau belum terdaftar di sana, maka harus membuat MOU dengan kita, dengan universitas gitu ya. Nah, ini harus diperhatikan. Ini memang dilakukan sebelum semester depan berjalan agar pelaksanaannya lebih baik dari pelaksanaan yang saat ini berjalan. Contohnya misalnya program Bangkit itu sudah mulai dibuka pendaftaran. Program Bangkit adalah program kuliah daring yang fokusnya ke programming ya. Itu juga sudah mulai dibuka, itu dikelola oleh Dikti sehingga sudah ada proses seleksinya dan pelaksanaannya juga dimonitor. Kemudian melaksanakan kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerjasama tersebut. Nah, ini peran mahasiswa dalam MBKM secara umum itu merencanakan bersama dosen PA mengenai program mata kuliah atau program yang akan diambil di luar prodi. Ini tentu saja kan terkait sama rencana studi ya. Jadi kan kita tidak ingin MBKM ini menyebabkan penundaan kelulusan. Kemudian mendaftar program kegiatan luar prodi, melengkapi persyaratannya, termasuk mengikuti seleksi. Kemudian ya mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan akademik yang ada. Nah, ini ada di sini ada 8 yang yang kita ini. Ada satu lagi bela negara 9 jadi totalnya. Saya lihat di sini ada pertukaran pelajar, baik nasional maupun internasional, ada magang atau praktek kerja, ada asisten mengajar di satuan pendidikan seperti di SMP atau SMA, ada penelitian atau riset seperti dilakukan di lembaga riset lab seperti Batan atau BPPT ya. Kemudian ada proyek kemanusiaan, pada saat bencana ada tim UI Peduli, itu juga bisa dimasukkan. Kemudian kegiatan wirausaha, inkubator bisnis, studi atau proyek independen, kemudian membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Ini di tingkat UI sudah diakomodir semuanya ya, maupun di tingkat, ada yang diakomodir di tingkat universitas, ya, kemudian ada di tingkat fakultas, kemudian di tingkat prodi. Intinya kita ingin mendukung pelaksanaan MBKM tersebut ya, tapi tetap menjamin tercapainya CPL kita. Oke, sekarang kita fokus ke program, jadi BKP, nah, bentuk kegiatan pembelajaran MBKM yang spesifik ke magang atau praktek kerja. Itu yang akan kita bahas hari ini lebih dalam. Bentuk-bentuk lainnya, tadi kalau ada yang dikelola di tingkat universitas,
saya sarankan untuk membuka websitenya CIL. Di situ ada buku petunjuk teknis pelaksanaan MBKM untuk setiap bentuk MBKM. Gitu ya. Jadi sudah ada juknisnya. Kayak program magang di MBKM ini itu bisa 1 sampai 2 semester ya, dengan tujuan memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja, ya, atau disebut juga dengan experiential learning. Selama magang, mahasiswa akan mendapatkan hard skill, keterampilan, kemudian complex problem solving, analytical skill, dan juga soft skill. Di situ ada etika profesi, komunikasi, kerjasama dalam tim, dan seterusnya. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan ini bekerja sama dengan mitra, perusahaan, LSM ya, Yayasan Nirlaba, organisasi multilateral, pemerintah maupun startup ya, untuk yang kewirausahaan. Nah, di sini peran program studi dalam pelaksanaan MBKM magang, itu kita akan membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerjasama atau MOU dengan mitra antara lain dalam proses pembelajaran, kemudian berapa SKS yang bisa dikonversi dan seterusnya. Kita program studi bekerja sama. Nah, ini contohnya kemarin tuh ada dari PT Global Makanan Teknik, kemudian ada juga dengan Lab Solution, dan beberapa pihak lainnya, Spora ya, Spora EP juga mau membuat itu. Kemudian Prodi akan menugaskan dosen pembimbing magang yang akan membimbing mahasiswa selama magang. Kalau bisa ada kunjungan dari dosen pembimbing ke tempat magang, kemudian bersama supervisor tempat magang melakukan penilaian bersama gitu ya. Nah, logbooknya ini kita sudah ada formatnya, jadi ada weekly report gitu ya, yang disubmit ke SharePoint-nya UI. Pemantauan proses magang dilakukan oleh melalui CIL juga dan setiap NG. Ini CIL sendiri sebenarnya juga sudah membuat SOP tadi di petunjuk teknis, juga di buku petunjuk teknis bisa dirujuk. Nanti saya akan berikan tautannya pada bagian akhir presentasi. Nah, di sini ada dosen pembimbing atau dosen pendamping. Ini akan ditugaskan oleh program studi. Tugasnya memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang. Nah, ini makanya sosialisasi sekarang supaya kita bisa segera menugaskan dosen pendamping agar efektif, sehingga ada pembekalan sebelum berangkat. Kemudian memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses magang. Sementara supervisor yang ada di mitra tuh menjadi mentor dan pembimbing mahasiswa. Kemudian evaluasinya berdua. Kemudian mitra, nah ini kalau misalnya tadi mitranya belum terdaftar di website atau di Kemdikbud ya, kita bersama-sama menyusun dan menyepakati program magang, menjamin proses magang sesuai MOU atau SPK-nya, menyediakan supervisor, ini penting ini, jadi nggak bisa magang tapi dilepas saja gitu ya. Nah, ini bukan eksklusi, bukan kunjungan industri, tapi ini adalah pelibatan secara langsung dalam kegiatan mitra. Makanya diperlukan supervisor atau mentor atau coach. Kemudian memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan. Nah, ini ya karena dia program magang, kalau kita mengacu ke Undang-Undang Tenaga Kerja nomor 13, maka ya ada hak-haknya di situ. Ada hak karyawan magang di situ. Nah, ini antara lain tentu saja asuransi, kemudian keselamatan kerja. Jadi harus diberikan pelatihan K3 sebelum, ya paling tidak induksi sebelum masuk ke tempat kerja. Honor magang ini opsional,
Kemudian hak karyawan magang lainnya juga harus diberikan, misalnya dalam ketentuan misalnya 5 hari kerja atau 6 hari kerja gitu ya, tidak boleh melebihi 8 jam per hari, atau ada enggak skema overtime atau lembur, itu harus sesuai hak-haknya untuk peserta magang. Kemudian supervisor harus mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang. Kemudian bersama dosen pembimbing magang memberikan penilaian. Memang penilaian akhir itu adanya memang di dosen pembimbing ya, tapi memang masih harus mendapatkan input dari supervisor di lapangan. Nah, bagi mahasiswa-mahasiswinya, kalian bertanggung jawab untuk berperan ya dengan persetujuan dosen pembimbing akademik mendaftar atau melamar dan mengikuti seleksi magang. Jadi bisa ke websitenya Kemdikbud, Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, nanti di situ ada banyak pilihan. Silakan. Seleksinya cukup ketat ya, seperti program Bangkit yang baru saja dibuka. Kemudian nanti di bulan depan akan ada lagi program ISMA ya, yang pertukaran pelajar internasional. Nah, silakan mendaftar atau mendaftar di perusahaan yang membuka program magang. Jadi misalnya mirip seperti kerja praktek gitu ya. Kita mendaftar melihat oh dia membuka program magang selama 6 bulan misalnya. Beberapa perusahaan melakukan ini seperti Toyota gitu ya. Kemudian ada juga kemarin Inka, di Madiun dan seterusnya. Yang kedua, mendapatkan persetujuan dosen pembimbing akademik dan mendapatkan dosen pembimbing magang. Jadi kalau magangnya sudah diterima, ya segera meminta pembimbing magang kepada program studi. Kemudian melaksanakan kegiatan magang, mengisi logbook dan menyusun laporan kegiatan. Oke, kriteria untuk ini kriteria mutu ya. Jadi jika suatu program magang itu dilaksanakan, maka kriteria mutu yang harus dicapai adalah pertama tingkat kemampuan yang diperlukan untuk magang harus setara dengan level sarjana. Ada KKNI-nya di situ ya. Jadi nggak bisa kita hanya clerical saja, tanpa ada misalnya kalau di situ kan harus ada analisis gitu ya. Itu harus dipenuhi. Kemudian mahasiswa nggak boleh kerja sendiri, mahasiswa harus jadi bagian dari sebuah tim dan terlibat aktif di tim tersebut. Jadi harus ada teamwork-nya di situ. Sebenarnya kriteria ini juga disyaratkan di CPMK-nya ya, atau di expected learning outcome-nya. Kemudian mahasiswa mendapatkan performa kinerja. Jadi ini evaluasi gitu ya. Evaluasi setiap 2 bulan. Kalau di yang kita tetapkan setiap minggu ada laporan. Nah, di situ tapi evaluasinya setiap 2 bulan. Kemudian mahasiswa harus memberikan presentasi di akhir magang kepada salah satu pimpinan perusahaan. Nah, sekarang 6 bulan. 6 bulan itu maksudnya apakah setiap hari masuk kantor atau masuk pabrik atau di lapangan ya, 8 jam sehari. Nah, ini ada konversi dari setiap kegiatan ini ada di Standar Nasional Pendidikan Tinggi, SNPT. Itu satu SKS itu setara dengan 170 per menit per minggu per semester. Kita tetapkan per semester itu 16 minggu. Nah, di sini ada bentuk kuliah, ya, ada bentuk seminar. Nah, terakhir di bentuk praktikum dan magang juga di sini ada. Nah, ini MBKM semua kan. Itu berarti 170 menit per minggu per semester. Kalau ini berarti kan 3 jam ya kurang lebih ya. Kalau 3 jam kan 180 menit per minggu. Berarti 3 jam per minggu per semester. 1 SKS. Jadi kalau misalnya 6 bulan, ini berarti 1 SKS nanti dikali 16 minggu gitu ya. Itu adalah total menit. Total menit dari 1 SKS. Jadi bisa aja sebenarnya yang 6 bulan itu jadi 4 bulan selama dia bekerjanya
misalnya 8 jam sehari gitu ya, atau 6 jam sehari, jadi dikompres seperti itu. Bisa juga dia lebih panjang, karena ternyata 1 minggu cuma bekerja 3 jam misalnya, atau 4 jam. Tinggal nanti kita konversikan saja, kita kalikan jumlah jamnya, apakah memenuhi kesetaraan konversi SKS ini. Tapi tentu saja kita nggak bisa, dan mitra juga tidak bisa menetapkan jumlah jam kerja yang melebihi ketentuan Undang-Undang Tenaga Kerja. Jadi misalnya 1 minggu itu 40 jam maksimum. Kalau lebih dari itu ada overtime namanya. Karena 8 jam per hari dikali 5 hari per minggu itu 40 jam. Tapi kadang ada juga yang sampai 70 jam, tapi itu udah maksimum. Itu berarti sudah menggunakan yang Sabtu Minggu juga. Nah, makanya ini harus disepakati dulu dengan mitranya, atau calon peserta harus melihat dulu berapa sih jumlah kredit yang jumlah jam yang diminta oleh program ini. Seperti misalnya program Bangkit itu setara 20 SKS. Berarti sebenarnya total selama periode tersebut adalah 20 kali 170 menit ya, kali 16. Jadi totalnya itu menit nanti. Itulah total waktu yang dibutuhkan atau akan dibutuhkan oleh program tersebut gitu ya. Misalnya terus kemudian ada apa namanya, ada adjustment gitu ya, penyesuaian terhadap jam kerja, ya nggak apa-apa selama kalau mau klaim 20 SKS ya harus terpenuhi itu gitu ya. Tapi kalau ternyata kurang dari itu ya harus di adjust lagi, di konversinya harus di adjust. Apalagi kalau ternyata seperti semester lalu, semester berjalan ya, ada peserta magang yang masih tetap mengambil mata kuliah di kampus sampai 15-16 SKS. Berarti kan sebenarnya waktunya sudah terambil tuh 16 SKS. Kalau misal kita sudah menentukan bahwa maksimum itu 24 SKS per semester. Jadi tidak bisa lebih dari itu. Dan masih dibatasi juga dengan pencapaian indeks prestasi di semester sebelumnya. Jadi nggak bisa ngeklaim 16 SKS mata kuliah di kampus, terus ditambah 20 SKS. Wah, itu secara logika itu tidak wajar jumlah bebannya. Maka harus ada adjustment, harus ada yang diprioritaskan. Oke, ini kesetaraan SKS, tapi tidak hanya itu, tapi juga ada tentang pencapaian masih tentang penyetaraan SKS ini. Jadi ini dicontohkan nih, misalnya ini ilustrasi, misalnya mahasiswa calon peserta magang memiliki SKS per semester, misalnya 24 SKS, tapi kalau misalnya IP-nya lagi drop semester lalu, misalnya jadi 22 SKS atau 22 SKS. Nah, kemudian mengambil MDKM face to face, FWF face to face, jadi luring gitu ya, atau offline, memilih salah satu sebanyak YSKS. Maka yang bisa diambil mata kuliah yang bisa diambil mata kuliah kampus ya, yang bisa diambil itu adalah X minus Y. Nggak bisa di total lebih dari 24 SKS misalnya untuk kondisi tersebut ya. Jadi tetap harus memperhatikan jumlah maksimum SKS di semester berjalan. Oh iya, itu sih faktor streamline yang paling berpengaruh lah. Nah, itu fokusin gesek lah. Tapi hambatan gelombangnya juga ada kan? Ada juga. Silent dulu nih. Soalnya ada juga. Mana yang kita bisa hilangkan? Pasti ada sedualnya yang kita akan bisa kurangi. Gitu. Ayo, ya, kalau bisa kurangin 100%-nya kan tadi tingginya nggak segini turun ke bawah. Oke, udah tenang ya. Oke. Kemudian, nah, refleksi dari pelaksanaan sebelumnya itu ada 67 peserta MBKM,
Ada 34 mitra industrinya. Kemudian bentuk MBKM-nya ada praktek 62, jadi kebanyakan magang atau praktek kerja, tapi ada juga bentuk pertukaran pelajar. Ya. Oh ya, magang, praktek kerja atau studi independen, karena ada juga yang melakukan itu. Ada 5 orang yang di University of Pennsylvania, Amerika Serikat, di KU Leuven di Belgia, Sussex di Inggris, dan Twente di Belanda. Nah, ini ada pembimbing MBKM yang sudah ditugaskan. Nah, terus kemudian Departemen Teknik Mesin ini mencoba tadi mengoptimasi kurikulumnya dengan membuat atau menawarkan mata kuliah yang bisa dikonversi dari MBKR. Ada mata kuliah magang A dan B, kemudian ada juga mata kuliah topik khusus. Ini dibuat agar bisa membantu mahasiswa dalam mengambil MBKM dan mendapatkan konversi SKS ke dalam 144 SKS tersebut. Jadi kan kita punya mata kuliah pilihan yang bisa mengakomodir SKS MBKM. Nah, mata kuliah pilihan magang A dan magang B ini diambil pada saat registrasi akademik untuk mengakomodir MBKM yang akan peserta ambil di semester yang akan berjalan seperti itu. Nah, bedanya magang A dan magang B ini, magang A itu sifatnya terkait ke kompetensi manajemen dan kewirausahaan. Sedangkan mata kuliah magang B terkait dengan profesi keteknikan. Ya. Jadi diferensinya. Tapi sebenarnya kalau kalau misalnya MBKM-nya sebanyak 10 SKS misalnya, dan itu juga mencakup kompetensi keteknikan maupun kompetensi manajemen, maka ya bisa ditambah dengan topik khusus seperti itu. Tapi ini bisa, jadi ini kayak kartu pengaman yang sudah kita siapkan untuk mengakomodir MBKM yang ada. Ini magang A, deskripsinya. Tujuannya, saya rasa yang penting dari slide ini tujuannya mampu berinteraksi sosial di dunia kerja, komunikasi, verbal, tulisan maupun visual gitu ya, presentasi misalnya, bekerja sama dalam tim, etika profesional, entrepreneurship, dan mengelola tugas dalam batasan-batasan yang ada. Nah, ini ada expected learning outcome yang dititipkan kepada mata kuliah ini, ya, yaitu mampu berkomunikasi secara efektif, baik secara visual, tulisan maupun verbal, mampu merancang dan merencanakan, menyelesaikan, serta mengevaluasi tugas dalam batasan-batasan yang ada, mampu bekerja secara efektif baik individual maupun dalam tim lintas budaya atau lintas disiplin juga, mampu untuk bertanggung jawab dan memenuhi etika profesi keteknikan serta kewirausahaan yang bercirikan inovasi dan kemandirian. Durasinya karena dia 3 SKS itu minimal 150, sebenarnya tidak tepat 150, 140 sekian gitu ya, tapi kita kenakan sekitar 150 jam. Itu sudah sesuai nih konversinya. Dalam satu semester ya 150 jam. Jadi kalau misalnya satu semester itu ada 16 minggu, jadi sebenarnya satu minggu kurang dari 10 jam bekerjanya gitu ya. Jika periode magang ditawarkan melebihi dari jumlah jam yang diminta, maka diperbolehkan sepanjang ada persetujuan antara mahasiswa dengan perusahaan tempat magang. Kemudian waktunya bisa kapan saja karena ini mata kuliah tulisannya. Jika dia lintas tahun akademik, misalnya dia mulainya dari bulan Maret sampai bulan misalnya sampai September gitu ya, itu kan shifting ya. Tapi kalau dia selama dia memenuhi itu, kita bisa coba
registrasikan pada semester berikutnya. Perusahaan tempat magang tidak harus bergerak pada bidang keilmuan teknik mesin, ya. Ada yang di Grab kemarin, ada yang di sekolah ekspor, kemudian franchise dan seterusnya bisa. Tapi tidak boleh magang di perusahaan keluarga mahasiswa. Ini sebenarnya terkait untuk benturan kepentingan, ya. Seperti itu. Kemudian magang A tidak boleh dilakukan pada pekerjaan yang bersifat individual atau perorangan, contohnya les privat atau bagaimana. Karena ini pasti nggak mencapai kompetensi komunikasi dan bekerja sama dalam tim. Metodenya adalah experiential learning, jadi benar-benar hands-on gitu ya, melaksanakan magang. Teknisnya seperti apa? Sebenarnya mirip dengan kerja praktek, jadi ada proposal rencana magang, isinya rencana kegiatan, deskripsi, dan ini harus disetujui oleh tim magang. Sebenarnya tim verifikasi, ya, nanti ada tim verifikasi dari program studi. Kemudian pelaporan atau weekly report dengan persetujuan supervisor tempat magang. Supervisor di tempat magang memberikan deskripsi pekerjaan, tugas, dan jam kerja selama magang, melakukan supervisi, dan memberikan penilaian. Tim mata kuliah magang tuh ya nanti ada tim pengelola, ya, mempersiapkan formulir magang, template laporan mingguan sudah ada juga. Nah, ini surat permohonan dan keterangan mahasiswa yang akan magang jika diperlukan, karena beberapa tempat magang memang memerlukan rekomendasi. Kemudian mempersiapkan form penilaian magang oleh supervisor dan dosen pendamping dari prodi. Ini kayaknya bisa dilaksanakan dari supervisor maupun dari pembimbing. Ini hanya untuk memastikan bahwa nanti semua CPMK-nya itu tercakup dalam penilaian. Jadi kita khawatir nanti penilaian dari supervisor di tempat magang itu ternyata tidak ada yang tertinggal ininya kompetensinya. Baik, sampai sini ada pertanyaan nggak? Saya juga ingin dapat feedback nih kalau bisa didengar atau gimana. Silakan, ada pertanyaan. Oke, saya ingin dapat feedback dulu deh. Suara saya bisa terdengar jelas nggak ya? Bisa, Pak. Oke, baik. Jelas, Pak. Terdengar, Bro. Oke, kita lanjut ya. Ada lagi namanya magang B. Magang B ini pembedanya hanya bahwa dia fokus ke kompetensi atau profesi keteknikan. Ya, keteknikan. Yang lainnya mirip pelaksanaannya dengan magang A. Magang B bertujuan untuk mendapatkan tambahan ilmu praktek di lapangan terkait aplikasi dan adaptasi ilmu di lapangan. Mempersiapkan lulusan sarjana teknik dan teknik perkapalan, ya, yang mengeksplorasi dunia kerja bidang teknik mesin dan teknik perkapalan, serta mampu menerapkan pengetahuan teknik mesin atau teknik perkapalan dalam menyelesaikan pekerjaan yang berhubungan pada mahasiswa yang bersangkutan. Tujuannya ini ada ini teknik mesin dan teknik perkapalan. Saya harus tambahkan di situ, ya. Mahasiswa mampu berkomunikasi sama dalam tim dan etika profesional serta manajemen waktu, kemudian mampu membuat laporan magang dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk program internasional ya bahasa Inggris. LO-nya kalau kita lihat sama, kecuali nomor LO5 ini. LO5 ini adalah mampu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif dalam mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan teknik mesin atau teknik perkapalan. LO679 tadi juga di lingkup dalam magang A. Yang membedakan adalah di sini LO5 ini untuk magang B. Sifatnya keteknikan. Durasinya juga sama. Kemudian prosedurnya juga sama. Jadi saya skip saja di sini. Oke, berdasarkan pelaksanaan yang sudah sedang dan sudah berjalan, ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan. Ya. Pertama, prosedur pendaftaran MBKN dilaksanakan sebelum semester berikutnya berjalan. Makanya sosialisasi ini dilaksanakan sekarang untuk
program magang yang akan berlangsung di semester depan. Evaluasi kemarin adalah ada program yang ada peserta yang melaksanakan di semester berjalan, sehingga kita kesulitan memverifikasi, mencari dosen pembimbing gitu ya, kemudian melakukan evaluasi berkala. Jadi harus didaftarkan sekarang. Kemudian kalau diterima sekitar bulan Januari atau Februari itu sudah bisa didaftarkan atau didaftarkan di siap gitu ya. Nah, mahasiswa atau mahasiswi mengajukan permintaan surat rekomendasi atau pengantar. Ini beberapa mitra memang mensyaratkan hal ini ya. Tapi harus disertai dengan konsekuensi jumlah SKS maksimum yang dapat diambil. Kalau misalnya program Kemdikbud merencanakan 20 SKS, maka kalau maksimum SKS yang bisa diambil di semester tersebut adalah hanya 4 SKS. Karena tadi 24 dikurangi 20, X minus Y-nya adalah tinggal 4 SKS. Itu terkait sama nomor 3. Jumlah SKS mata kuliah MBKM yang didapatkan pada semester akan berjalan nih paling banyak sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku, masuk IP semester sebelumnya. Dan tentu saja dengan persetujuan dosen pembimbing akademik ya. Kemudian pendaftaran MK Magang A, B, dan MBKM lainnya pada SIAKNG mengikuti jadwal registrasi akademik. Nah, peserta juga mengajukan proposal berdasarkan self-assessment yang mencakup jumlah konversi SKS, jam kerja, CPL kompetensi, dan silabus atau kurikulum. Nah, ini penting untuk MBKM yang tidak dikelola Kemdikbud-Dikti, karena kalau yang dikelola Kemdikbud-Dikti sudah dilakukan perhitungan SKS 20 SKS gitu ya. Nah, kalau mendaftar sendiri ya kita harus hitung. Kemudian peserta harus dapat menunjukkan surat penerima dari mitra dan silabus atau deskripsi kerja kurikulum magang pada saat pendaftaran mata kuliah magang. Jadi sudah diterima, daftarkan di SIAK dan memerlukan konfirmasi ini. Kita akan melakukan verifikasi program magang. Kemudian ini bisa diambil semester ganjil atau pendek. Ini sudah dijelaskan juga. Kemudian magangnya boleh di tempat yang sama selama tadi kompetensinya jelas, ELO-nya jelas. Dalam waktu yang sama juga bisa, tapi ya harus aditif ya, ditambahkan ya. Kemudian jurusan tempat magang tidak harus bergerak pada bidang keilmuan teknik mesin. Ini juga sudah disampaikan, benturan kepentingan potensinya ada, tidak boleh privat, jumlah jam kerja magang minimal sama dengan SKS yang diklaim. Kemudian penilaian peserta terdiri dari kombinasi penilaian mitra dan dosen pembimbing, tapi nilai akhir ditentukan oleh dosen pembimbing ya. Kemudian pembimbing tidak diberikan tugas menghitung kesetaraan jumlah SKS, hanya memberikan penilaian. Nanti dari tim verifikasi berdasarkan self assessment tadi proposalnya berapa SKS yang diberikan. Nanti dosen pembimbing hanya menilai dari pencapaian kompetensinya. Ini hanya ilustrasi waktu saja. Nanti bisa kita eksplor lah. Kemudian ini rubrik penilaian, jadi saya skip saja. Nah, ini prosedur KP atau magang saat ini bisa mengikuti hal yang sama. Jadi bisa dilihat lebih jauh. Nah, kemudian referensinya dari Kemdikbud ada di sini, kemudian dari petunjuk teknis juga ada, dan dari buku panduan akademik untuk CPL maupun untuk tadi jumlah SKS maksimum. Saya rasa itu dulu dari saya. Kita bisa diskusikan kalau ada pertanyaan. Silakan. Pak, saya izin bertanya. Silakan. Nama dulu ya. Oh iya. Saya Raihan angkatan 2018. Izin bertanya, Pak. Di semester lalu kebetulan saya juga mau mengambil magang dan udah memperoleh tempat magang. Cuma ada kendala sama dosen pembimbing akademik saya karena waktu saya izin ke beliau, ternyata beliau justru menawarkan di tempat lain. Padahal saya juga sudah menjelaskan kalau akan mendaftar di MBKM waktu itu gitu. Nah, kalau kayak gitu solusinya bagaimana ya, Pak?
Saya rasa tetap hak untuk mengambil SKS ada di mahasiswa, tapi memang itu mungkin ada pertimbangan lain tuh. Saya nggak tahu apa situasi atau kondisi pada saat berkonsultasi. Mungkin saran saya Raihan harus juga mempertimbangkan jumlah SKS yang bisa karena diambil, karena begitu mengambil yang program Kemdikbud itu maka 20 SKS beban setara itu akan diklaim di sana kan. Artinya pasti ada waktu yang terambil. Kemudian juga pertimbangkan dengan rencana studi Anda gitu. Itu didiskusikan dengan pembimbing akademik. Saya yakin juga kita punya kepentingan yang sama untuk lulus tepat waktu, gitu ya. Lebih cepat lebih baik sebenarnya selama dia memenuhi ketentuan atau persyaratan kelulusan. Jadi kalau saran saya tetap didiskusikan, dan kalau memang sudah yakin dengan untuk mengambil MBKM ya silakan diambil, dan nanti di siapnya kita isikan dengan konversi SKS yang sesuai. Itu Rahen. Jadi kemarin nggak jadi ngambil MBKM atau gimana? Iya, kemarin nggak jadi ngambil MBKM karena dari dosen pembimbing saya hanya mau bantu ketika magangnya di perusahaan yang udah dia ini sih rekomendasiin gitu. Dan itu nggak masuk di list MBKM yang tersedia perusahaannya. Makanya saya nggak jadi ngambil. Oh gitu. Ya, bisa sih kita coba moderasi ya dengan dosen pembimbing akademik ya, karena saya yakin juga niatnya tetap sama, kepentingannya sama. Tapi tadi mungkin ingin memastikan bahwa rencana studinya bisa tetap terlaksana, dan MBKM kan memang sudah jadi program Kementerian Kemdikbud ya, dan kita berkomitmen melaksanakannya. Itu terakhir nanti bisa aja kita coba diskusikan, kita coba jelaskan bahwa MBKM ini masih tetap sejalan dengan rencana studi gitu ya, sehingga bisa diambil. Itu ya, mudah-mudahan bisa menjawab terakhir. Kalau enggak kita coba ketemu aja, kita diskusikan. Online juga nggak apa-apa. Ada lagi? Silakan. Oke, Pak. Berarti nanti bisa ini ya, Pak, konsultasi ataupun minta bantuan ke Pak Ardiansyah ya untuk moderasi kalau ada hal-hal kayak gitu kejadian. Saya atau manajemen DTM pasti akan bantu ya. Dan ini kan untuk MBKM yang akan berjalan di semester depan kan, di bulan Januari, Februari dan seterusnya itu. Nah, beberapa MBKM yang dikelola Dikti sudah mulai buka seperti program Bangkit. Nah, itu silakan di explore ya, mana yang mau diambil, dan ya pasti ada konsekuensi kan. Di situ ada kebebasan, ada merdeka belajar, tapi juga pasti ada konsekuensi. Tadi contohnya misalnya jumlah SKS di semester yang akan diambil MBKM pasti akan jadi berkurang, atau malah bisa jadi sudah nggak ngambil lagi karena requirement MBKM misalnya mulai offline, mulai luring, Anda harus ada di mitra tersebut. Nggak bisa ngambil kuliah di fakultas atau di prodi ya, itu ada konsekuensinya gitu. Nah, mungkin ada pertimbangan itu yang dikaji oleh pembimbing akademik gitu Rehan. Tapi silakan kalau misalnya tertarik dengan MBKM yang mana gitu ya, terus mau memasukkan itu ke dalam rencana akademiknya, kita siap bantu di situ. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Ini Pak Agus atau Pak Sihan, kalau ada yang ingin ditambahkan atau dikoreksi juga silakan ya. Karena ini basisnya pemahaman saya terhadap referensi tadi, 3 referensi tadi. Ya, sedikit mungkin Pak Ardi Silakan ya. Menambahkan yang nggak mengoreksi benar semua lah tadi. Ya, jadi kalau ada kasus seperti itu ya betul ya bisa disampaikan ke manajemen DTM, ya ke Pak Ardi juga, dan nanti kita bantu. Bisa jadi mungkin saya nggak tahu yang kemarin kasus dialami siapa tadi Rehan ya.
itu apakah memang sudah memenuhi syarat-syarat ya untuk sebuah program MBKM atau magang lah gitu ya, termasuk juga perusahaan yang direkomendasikan oleh PA gitu ya. Mulai ke depan ya, semester depan ini kami minta untuk yang program magang mandiri ya, itu kan bisa diklaim juga ya nanti SKS-nya. Itu sudah harus ini ada kerjasamanya ya, ada kerjasamanya dengan ya UI minimal ya ada rencana lah kalau misalnya sampai terbit naskah MOU kan bisa panjang gitu ya. Paralel ya. Betul, paling enggak itu udah mulai gitu ya. Terus harus sudah ada kurikulumnya. Jadi kurikulum magang tuh harus ada tuh di depan. Ya, jadi nggak bisa juga nih misalnya kemarin misalnya Rehan ya diminta kamu magangnya di perusahaan ini aja gitu ya. Nah, boleh ya, asal ya itu tadi kurikulum magangnya udah jelas ya. Programnya kan kurikulum nanti kaitannya sama programnya ya, programnya jelas, periode magangnya juga jelas berapa lama ya bebannya, sehingga nanti jelas tuh untuk konversi SKS-nya, termasuk tadi di kurikulum program ya capaiannya apa itu lengkap, namanya kurikulum pasti harus disertai capaiannya. Nah, kalau itu ada baru itu layak disebut sebagai sebuah program magang. Jadi kalau itu nggak ada, walaupun PA atau siapa merekomendasikan, nah dari sisi syarat ya kita sebut sebagai program magang yang diakui oleh departemen itu belum memenuhi. Jadi tolong itu juga diperhatikan nanti ya kalau misalnya ada ya entah PA atau siapa gitu ya menyarankan kamu magang di sini aja. Nah, tolong unsur-unsur itu tadi diperhatikan untuk dipenuhi. Itu Pak Ardi mungkin tambahan dari sana. Ya, makasih. Pasien mungkin ada tambahan? Pasien salah satu dosen pembimbing atau pendamping dari prodi. Pasihan atau Pak Arif juga hadir ya. Pak Arif ini juga banyak membimbing nih. Kalau ada tambahan Pak Arif silakan. Ya, belum. Silakan kalau ada pertanyaan lainnya. Oke. Kayaknya udah cukup jelas. Nanti saya akan kita akan posting ya Pak Agus rekamannya di channelnya DTM ya untuk bisa diakses yang lainnya. Baik, kalau tidak ada mungkin saya minta Pak Agus, mohon Pak Agus untuk bisa menutup Pak Agus. Ya baik, terima kasih Pak Ardi, mahasiswa sekalian dan juga ada alumni ya yang hadir juga ya. Terima kasih sudah hadir pagi hari ini, ya mudah-mudahan bermanfaat. Jadi nanti kalaupun masih ada hal yang belum jelas ya perlu dikonfirmasi ke kami, itu silahkan ya nanti mohon bantuannya IMM untuk memfasilitasi juga boleh ya, disampaikan saja ke kami, Pak ada yang masih perlu penjelasan ya nanti kita agendakan lagi ya sosialisasinya gitu ya. Karena memang ya itu tadi ya karena ini programnya baru gitu ya masih ada hal-hal yang mungkin belum clear ya kalau kami sih insya Allah sudah coba ya tadi ya melengkapi ya hal-hal yang belum jelas, tapi di mahasiswa ya tadi jangan sampai sudah jalan sudah menganggap wah iya nih bakal diakui nih gitu ya, tapi ternyata ada hal-hal yang belum terpenuhi sehingga tidak bisa diakui oleh departemen ya sebagai program magang ya. Ya kasihan ya udah jalanin ya, tapi ternyata tidak ada konversi SKS-nya. Itu saja mungkin sekalian saya tutup ya Pak Ardi ya. Silakan Pak Agus. Ya terima kasih Pak Ardi, Bapak dosen yang hadir ya, kemudian juga para mahasiswa mahasiswi
dan juga alumni. Saya cukupkan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamit, mari semua.